satu dalam doa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti dengan kasih Kristus, Saudari Ratu akan pimpin doa buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh bangun di pagi ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau kiranya persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan diri kami masing-masing dimanapun kami berada. Bilang Kau jamah setiap masing-masing kami supaya kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Kau urapi hamba-Mu, dan kiranya biarlah apa yang akan Kau sampaikan boleh kami mengerti, dan ajar kami untuk mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Besok Tuhan tolong. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Homan Lumenta. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semua, suara saya terdengar ya? Terdengar. Puji Tuhan. Baik, kita langsung akan melihat renungan pagi kita pada pagi hari ini, yang akan saya ambil atau ajak lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Ayat 54 sampai ayatnya yang ke-58. Demikian bunyi firman Allah. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Renungan saya pada pagi hari ini saya beri judul, bersyukurlah bagi penebusan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita tadi mengingatkan kepada kita, saya secara pribadi, betapa apa yang Allah telah kerjakan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya percaya setiap kita yang ada pada pagi hari ini, kita sudah banyak menikmati, ya, kita sudah banyak melihat kemurahan Allah, kasih Allah yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saya begitu, ya, semua pujian pasti memberkati kita, saya percaya. Tapi tadi pujian itu berkata, oleh cinta, ku ditebus. Waktu hilang jalanku, ku ditebus. Saudara, ya,
Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Bukan karena kebaikan-kebaikan, bukan karena ada kelebihan-kelebihan kita, sehingga Allah memilih saya dan saudara yang ada pada pagi hari ini. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kenapa saya katakan, saya memberi judul renungan saya ini adalah bersyukurlah bagi penebusan kita. Saudara, ya, Paulus menutup dalam pasal 15 ini dengan, dia katakan begini, karena itu, saudara-saudara, yang kekasih, berdirilah teguh, maaf, ayat 57 maksud saya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan inilah yang ingin saya tekankan kepada setiap kita pada pagi hari ini, syukur kepada Allah. Lalu dia lanjutkan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, Rasul Paulus mengajak kita bersyukur buat apa yang telah Allah kerjakan kepada kita. Ya, maut telah dikalahkan. Saya percaya, saudara kekasih, ya, Yesus mati di kayu salib tidak dengan sia-sia, tetapi benar maut telah dikalahkan. Dan untuk dia lakukan itu, dia kerjakan itu untuk setiap kehidupan kita, agar kita tidak mengalami kematian yang kekal itu. Ya, saudara kekasih. Jadi Paulus katakan syukur kepada Allah oleh karena kemenangan ya diberikan melalui apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus di kayu salib bagi setiap saya dan saudara. Lalu dia katakan karena itu ya berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu. Dan inilah yang ingin saya ajak untuk kita mensyukuri apa yang telah dikerjakan oleh Allah. Ya, apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kehidupan saya dan saudara. Kita bersyukur dengan pertama-tama Paulus katakan berdirilah teguh. Amin, saudara, berdiri teguh. Kita mau menjadi orang-orang percaya yang meneguhkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya, meneguhkan kehidupan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lalu jangan goyah. Ya, saya memilah berdiri teguh. Ini berbicara mengenai keputusan kita, komitmen kita. Lalu yang kedua, jangan goyah. Jangan goyah. Saya lihat sebagai upaya-upaya kita untuk menambah kemampuan-kemampuan rohani kita untuk kita dapat melawan siasat si iblis sehingga kita tidak goyah. Ya, ada banyak pekerjaan iblis, ada banyak perkara-perkara yang ditawarkan di setiap kehidupan kita yang dapat membuat kita goyah. Tapi saya percaya kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk selalu ada di dalam kemuliaan Tuhan, ada di dalam kekuatan Allah. Ya, kemarin saya juga dikirimkan sebuah video cuplikan dari khotbah tentang bagaimana
Yesus Kristus di dalam memikul salibnya sekalipun dia terjatuh, ya, berkali-kali dia terjatuh. Dan pembicara ini menggambarkan bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita bisa-bisa saja kita mengalami kelemahan, kita jatuh. Tapi Amsal katakan, ya, kalau orang benar itu sekalipun 7 kali dia jatuh, dia akan bangun kembali. Dan saya percaya itu yang akan Tuhan berikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk terus melawan, untuk terus bangkit. Lalu yang ketiga, saya tidak berbicara panjang lebar di 1 dan 2 karena saya ingin menitik beratkan di poin yang ketiga. Paulus katakan di situ, ya, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yang kekasih, ya, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ya, melalui penebusan Kristus bagi setiap kita, ya, bukan sekedar membawa kita ke dalam pendamaian, ya, kepada Allah, penebusan atas dosa-dosa kita semata, ya, tetapi penebusan ini juga merupakan sebuah paket, ya. Kita diberikan paket dari penebusan Kristus itu. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan ayat 13, dikatakan di situ, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang saya katakan paket dari keselamatan, penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ada pendamaian atas dosa-dosa kita. Demikian juga diberikan karunia Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah yang berkuasa, anak-anak Allah yang memiliki otoritas. Jadi saudara yang kekasih, betapa luar biasanya apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus dalam kehidupan pribadi setiap kita, di dalam kekristenan kita. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 1 ayat 3, di situ dijelaskan oleh Rasul Paulus dengan lebih luar biasa lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi melalui penebusan Kristus, ya, kita bukan sekedar sudah didamaikan, selesai, diampuni dosa kita lalu selesai, tetapi ada perkara-perkara, ada kekayaan-kekayaan surgawi juga yang dilimpahkan, yang ditambah bahkan di dalam setiap kehidupan kita, ya, yang diberikan, dikaruniakan kepada kita. Saudara bisa bayangkan, ya, seperti kalau setiap orang Kristen mengerti, ya, itu sebabnya saya berani berkata, ya, tidak ada orang Kristen yang miskin, saudara. Ya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang kaya di dalam Tuhan. Ya, hanya seringkali memang kita punya fokus yang agak salah, ya. Seringkali fokusnya kekayaan itu fokusnya kekayaan jasmania, saudara, ya. Tetapi kalau kita mengerti, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 ini, ya,
mengaruniakan yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara, jadi luar biasa ya kekayaan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat tebusan Allah. Nah, saudara kasih, saya mengajak kita melihat hal-hal ini ya untuk menunjukkan kepada saya dan kita semua yang ada pada pagi hari ini betapa kita sudah diberikan dengan banyak perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita ya. Diampuni, diberikan lagi Roh Kudus, diberikan yang di dalamnya itu ada karunia, ada kekayaan sorgawi yang begitu luar biasa. Ya, yang begitu luar biasa. Walaupun seringkali saya katakan banyak orang-orang Kristen yang tidak terlalu peduli ya dengan hal tersebut atau dengan apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus ini. Ya, tetapi saya percaya kita yang ada di penjaga menara ya tahu bahwa kepada kita telah diberikan kekayaan yang luar biasa. Untuk itulah sebabnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya selalu memakai istilah kerja keras Allah bagi kehidupan saya dan saudara. Ya, saya memakai istilah ini untuk pribadi saya. Ya, bahwa Allah telah bekerja dengan begitu keras untuk keselamatan saya dan saudara. Sehingga kita pun tentunya perlu seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 116, kalau sudah lihat di situ. Mazmur 116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ya, kalau pemazmur katakan untuk membalas kebaikan Tuhan, dia akan mengangkat piala keselamatannya. Ini berbicara bagaimana dia menghargai keselamatan yang sudah diberikan. Dia mengangkat itu sebagai piala, ya, mengangkat tinggi-tinggi. Dan saya percaya kita yang ada di penjaga menara pun kita mau melakukan hal yang sama, mengangkat piala keselamatan kita, ya, menghargai apa yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara kekasih, namun saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, kalau kita selain ditebus dari hidup lama kita, ya, kita diampuni dari dosa-dosa kita. Kita juga diberikan kekayaan sorgawi yang luar biasa, kuasa yang luar biasa, saudara. Ya, kuasa Roh Kudus itu bukan kuasa yang maaf saudara ya, yang ya seperti sesuatu yang remeh, jadi begitu ya. Tetapi ada kuasa yang luar biasa yang Allah sudah berikan melalui kehidupan kita yang dipulihkan, ditebus, lalu diberikan sehingga kita layak ya, kita layak menjadi baiknya Allah, baik Roh Kudus, sehingga kita boleh mengalami kekayaan sorgawi itu dalam kehidupan kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan saya percaya itu semua Allah kerjakan bukan untuk menjadikan kita orang-orang Kristen yang menikmati kemuliaan tersebut, kemuliaan Allah tersebut hanya di dalam rumah-rumah kita atau hanya di dalam ruangan-ruangan persekutuan doa kita ataupun doa pribadi kita, saudara kasih. Ya, tentu
harus ada ruangan-ruangan doa pribadi kita. Namun kuasa tersebut, kemuliaan tersebut, saya percaya tidak Allah berikan kepada kita untuk sekedar kita menikmati itu sebagai kemuliaan yang kita nikmati secara pribadi, ya. Karena kalau kita melihat dalam panggilan-panggilan, baik itu pribadi ataupun bangsa, Allah selalu memiliki tujuan atau misi dalam setiap panggilannya. Allah selalu memiliki misi dalam setiap orang atau bangsa pilihannya. Demikian juga saya dan saudara, saya percaya. Dan demikian juga bila mana Allah sudah memberikan kepada kita Roh Kudus yang begitu luar biasa. Kalau kita membaca dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Allah. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudara, ayat-ayat ini ya digenapi di dalam kehidupan Yesus. Kita tahu Yesus diurapi. Namun tentu saya percaya kalau Yesus diurapi dengan Roh Allah, demikian juga kehidupan kita yang ada pada hari ini, pada pagi hari ini. Kita juga diurapi oleh Tuhan, oleh Allah dengan Roh Kudus yang sama untuk melakukan perkara-perkara yang sama. Bahkan Yesus katakan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Amin, saudara. Itu sebabnya kiranya kita yang ada di penjaga menara menyadari, ya, ada kekayaan yang begitu besar yang Allah telah berikan kepada kita. Ada karunia, ada otoritas yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita. Dan sekali lagi saya mau katakan, tidak mungkin Allah memberikan semuanya itu hanya supaya kita ada di dalam ruang-ruang doa kita, menikmati kemuliaan yang begitu besar. Ya, saya melihat, saya percaya, sebagaimana Tuhan Yesus katakan sebelum dia naik ke surga, dia minta agar murid-muridnya pergi. Demikian juga saya percaya, ya, dengan urapan Roh Kudus yang sama yang diberikan juga kepada saya dan saudara, ya, Tuhan pun mau agar kita pergi. Amin, saudara. Ada banyak orang-orang yang walaupun Kristen, tetapi mereka masih terkurung di dalam penjara-penjara duniawi mereka. Mereka masih terkurung di dalam kegelapan-kegelapan mereka. Dan saya percaya, saya dan kita semua yang ada di penjaga menara adalah orang-orang yang Tuhan telah pilih, Tuhan telah siapkan, Tuhan telah tambahkan. Ya, saya tidak tahu sudah berapa lama saudara masing-masing yang ada di dalam doa penjaga menara ini. Ya, setiap pagi kita bangun, kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan, urapan dari Tuhan. Dan saya percaya kita sudah banyak mengalami pengurapan yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kiranya hari ini kita diingatkan kembali bahwa urapan yang begitu besar, kemuliaan yang begitu besar yang telah dilimpahkan kepada kita adalah supaya kita juga pergi dan membawa kemuliaan yang besar itu ke tempat-tempat sebagaimana digambarkan oleh Nabi Yesaya di tempat ini, ya, menghibur orang yang berkabung, ya, demikian juga ke tempat-tempat penjara-penjara, bukan hanya penjara-penjara fisik yang ada. Saya bersyukur kepada Tuhan di sini kita ada IPM, ya,
rekan-rekan di IPM yang selalu punya jadwal melayani ke penjara. Puji Tuhan, saya bersyukur saya juga terlibat di situ, saudara. Ya, tetapi lebih daripada itu, ada penjara-penjara yang tak terlihat, ada penjara-penjara bukan penjara fisik, dan itu pun Tuhan mau kita masuk dan kita hancurkan penjara-penjara tersebut. Dan saya percaya oleh kuasanya yang telah diberikan melalui penebusan darah Kristus, itu kita akan lakukan. Kita akan sanggup melakukan itu semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam doa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa ada yang dituju untuk doa syafaat? Baik, saya akan terus berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau telah memberikan kami segala kekayaan surga dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu yang telah menjadikan segala sesuatu ini bagi setiap kehidupan kami. Bapa, tolonglah kami untuk menyadari betapa kekayaan yang besar yang telah Kau berikan kepada kami ini bukan hanya untuk kami nikmati secara pribadi bagi diri kami sendiri, tapi biarlah kiranya Kau tolong kami, berikan kekuatan, kemampuan bagi kami, supaya kami pun pergi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Pergi kemanapun Engkau inginkan untuk kami pergi, membawa berita sukacita bagi orang-orang yang masih di dalam kedukaan mereka, di dalam penjara-penjara rohani mereka, ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memakai para penjaga menara untuk menjadi alat-alat-Mu yang memuliakan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga berdoa, bersyafaat bagi setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit, ada yang dalam keadaan lemah, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Engkau jamah setiap kehidupan mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh disembuhkan, dipulihkan dari segala sakit penyakit mereka, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat misi pelayanan misi yang ada, ya Tuhan. Baik itu IPM, baik itu pelayanan suku anak dalam, pelayanan rumah doa Bapakku, pelayanan pendidikan yang ada di Toraja, demikian juga pelayanan penginjilan yang ada yang dikerjakan oleh hamba-hambamu, oleh gereja-gerejamu. Kiranya Engkau tolong, ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan, ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan misi ini ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau, ya Tuhan. Ada banyak orang-orang yang dibawa menjadi umat pilihan-Mu ke dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu mau melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja-Mu yang ada di tanah air kami ini, khususnya gereja-gereja yang saat ini mengalami tekanan-tekanan, persekusi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hamba-hamba-Mu yang melayani, Kau berikan kekuatan, sukacita, penghiburan dan pembelaan, ya Tuhan, sehingga setiap hamba-hamba-Mu tetap mereka kuat di dalam Engkau, di dalam melayani Engkau, ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih supaya dimanapun pelayan-pelayan-Mu berada, ya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan, ya Tuhan. Kami berdoa buat rumah tangga umat-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Tuhan. Kalau pada hari-hari ini ada banyak konflik-konflik rumah tangga, ada banyak masalah-masalah rumah tangga yang terjadi. Kami serahkan kehidupan baik keluarga kami, keluarga besar kami, teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati baik rumah tangga kami, rumah tangga keluarga kami, keluarga besar kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjaga, melindungi, supaya kemuliaan-Mu senantiasa
dinyatakan di dalam setiap rumah tangga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah namamu dipuji, namamu dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa, demikian juga buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Engkau. Pemimpin-pemimpin kami juga Engkau memberkati Tuhan. Berikan hikmat, akal budi untuk mengerjakan setiap apa yang harus mereka kerjakan, tugas-tugas mereka dengan roh hikmat dan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga teringat pada saat-saat ini Tuhan, ada gejolak-gejolak perang, ada perang yang sudah terjadi maupun ada gejolak-gejolak perang ya Tuhan. Kami tetap serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada korban-korban perang, umat-umat-Mu juga. Kami mohon kiranya Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap percaya dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya semua yang terjadi ini sedang apa yang sebagaimana telah Engkau sampaikan ya Tuhan. Akan ada deru-deru perang yang akan kami dengar pada hari-hari terakhir ini. Dan kami percaya Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah namamu dipuji dan namamu dipermuliakan. Kami tidak lupa berdoa buat pelayanan, penjaga menara. Kiranya Engkau selalu memberkati Tuhan. Setiap pengurus-pengurus yang ada, pelayanan-pelayanan yang ada, bahkan setiap kami yang mengikutinya, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Biarlah berkat yang besar itu selalu mengalir melalui pelayanan penjaga menara ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarkanlah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.